Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Joko Marsono, penulis buku Sehat Mandiri Berbasis Ekologi bersama Profesor Adi Heru Husodo, Fakultas Kedokteran UGM, yang sekarang namanya sudah tidak Fakultas Kedokteran lagi, tapi diganti dengan FKKM kalau tidak salah. Sore ini saya akan mengisi kesehatan ala Joko Marsono seri kedua, yang sore ini akan saya isi dengan pola pikir manusia. Pola pikir manusia seperti yang kita rasakan saat-saat ini adalah pola pikir yang ada di dalam alam sadar. Alam sadar seperti ini biasanya manusia berpikir tentang ilmu pengetahuan untuk analisis, untuk sintesis, untuk berpikir hal-hal yang logis, kritis, analitis begitu. Dan ini kita bicara dengan atau berada di otak sebelah kiri. Jadi otak bagian kiri itu biasanya mengendalikan hal semacam itu, atau di dalam bahasa psikologi sering disebut dengan aspek kognitif. Tapi di pihak lain, pikiran manusia itu juga malah mungkin sebagian besar, lebih dari 50%, itu ada di dalam alam bawah sadarnya, yang biasanya berpikir atau mengendalikan hal-hal yang sifatnya humanistis, berpikir tentang perasaan, berpikir tentang perilaku, berpikir tentang akhlak, dan sebagainya. Ini berada di otak sebelah kanan, dan dalam bahasa psikologi sering disebut dengan aspek afektif. Teman-teman semua, ternyata apa-apa yang kita harapkan sekarang itu, artinya apa-apa yang kita pikirkan sekarang ini, apa yang kita lakukan sekarang ini, sering dipengaruhi oleh hal-hal masa lalu yang membekas. Misalnya ada masa lalu yang kita ketakutan terhadap sesuatu, berpikir masa lalu terhadap kemalasan tertentu, berpikir bahwa kita itu tidak percaya diri dan sebagainya, atau ketakutan yang membuat kita itu lalu menjadi sakit. Nah, hal semacam ini tidak harusnya tidak ada, dan itu harus kita singkirkan, harus kita kendalikan, harus kita program kembali. Kalau kita dulu sudah terprogram hal-hal seperti itu dan berefek negatif terhadap apa yang kita lakukan sekarang, kita harus membuat program kembali, memprogram pemikiran-pemikiran yang ada di otak kanan yang kurang positif itu supaya bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di otak kiri itu supaya positif. Dan itu bisa kita lakukan, kita bisa program kembali, kita bisa arahkan, kita kendalikan, kita support supaya bisa membantu otak kiri itu. Misalnya saja, bagaimana supaya kita percaya diri, bagaimana supaya kita itu hal yang menakutkan menjadi menggembirakan, takut karena ketinggian, takut karena apa yang pernah kita lakukan seperti dulu lalu membekas dalam diri kita yang tidak sehat pada kegiatan kita membuat kita malas, membuat kita tidak rajin beribadah dan sebagainya. Ini bisa kita kendalikan. Nah, kali ini saya akan sajikan atau kita bagikan kepada teman-teman semua bagaimana peragaan bahwa otak kanan itu kita bisa lakukan sesuatu, kita bisa memprogram apa yang ada di otak kanan kita sesuai dengan harapan kita. Kalau harapan kita supaya rajin belajar, harapan kita supaya tidak sakit, tidak terjadi psikosomatis, maka ini kita bisa program sebenarnya. Jadi peragaannya saya sampaikan pada video berikut ini. Monggo silahkan itu bisa
dilihat dan selamat menikmati sajian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini bersama Mbak Amel dari Kalimantan Timur ya Mbak ya. Nah, sekarang kita bermain saja. Ini ada suatu yang saya ingin tanyakan pada Mbak Amel itu. Sekarang saya coba Mbak Amel lupa namanya. 1, 2, 3. Saya tanya namanya siapa Mbak? Yang keras? Enggak ingat. Namanya siapa? Enggak ingat. Enggak ingat? Kalau sekarang saya ganti aja namanya Indri. Namanya Mbak Amel siapa? Indri. Namanya siapa? Indri. Sekarang coba Mbak minum itu air putih ini ya. Coba diminum. Rasanya apa? Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Air putih ya. Nah, coba perhatikan ya Mbak ya. Perhatikan. Minumnya perhatikan. Berikan konsentrasi. Nah, sekarang rasanya Mbak Indri ini adalah minum kopi pahit yang 1000 kali pahit rasanya. Coba dirasakan sekarang. Pahit. Rasanya apa? Pahit. Rasanya pahit. Ada. Yang coba dirasakan sekali rasanya 10.000 kali pahitnya. Sampai merasakan yang sangat-sangat pahit. Pahit tidak kuat. Coba dicoba lagi. Sekali lagi. Tidak berubah. Tidak berubah. Sekarang kalau gitu perhatikan lagi. Sekarang rasanya seperti air teh manis. Apa? Manis. Rasanya air apa? Air teh manis. Air teh manis. Dengan duduk kembalikan lagi. Namanya siapa? Indri. Oke, saya kembalikan namanya. Tetapi nanti setelah saya kembalikan namanya, itu Mbak Indri akan lupa dengan angka 5. Paham? Akan lupa dengan angka 5. Paham ya? Nah, sekarang coba jarinya dihitung. Yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jarinya berapa nih? 10. Nah sekarang? 11. Sekarang 11 ya. Kalau 2 ditambah 3 berapa? 6. Benar. Iya, 2 tambah 3, 6. Kalau 6 dikurangi 1 berapa? 4. Oke. Ya sudah, sekarang kembali lagi ke nama semu. Kembali. Namanya siapa? Namanya siapa? Tadi? Indri. Sekarang? Oke. Benar, namanya Ana. Benar. Indri siapa? Itu siapa? Sudah, sudah. Itu yang kamu ya? Iya. Tidak ada apa-apa tuh? Enggak ada. Nggak ada apa-apa. Oke.